Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi pagi wabarakatuh. Sobat Humas. Alhamdulillah senang sekali akhirnya kita dapat berjumpa kembali bersama saya Ika Mufid dalam podcast Polda Jatim. Baik Sobat Humas, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wabah penyakit kuku dan mulut atau yang biasa kita sebut dengan PMK. Nah, obrolan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang virus ini, penyakit PMK ini menyerang siapa sih? Pencegahannya bagaimana? Kemudian penularannya bagaimana? Nanti akan kita bahas tuntas dengan narasumber kita, yaitu Dr. Hewan Farid Hermansyah. Siapakah beliau? Langsung saja kita berkenalan dengan Dr. Farid. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dokter, mungkin Sobat Humas di rumah ingin berkenalan lebih dekat. Siapakah Dr. Farid ini sebenarnya? Bisa memperkenalkan diri Pak Dokter? Saya memperkenalkan, nama saya adalah Farid Hermansyah. Kebetulan dilahirkan di sebelah utaranya Pulau Jawa. Di mana itu dokter? Di Madura lah tepatnya. Di Madura. Iya. Pada tahun 64 kira-kira. Dan kebetulan saya setelah lulus SMA, meneruskan kuliah di bidang kedokteran hewan di IPB Bogor dan lulus pada tahun 1988, kemudian langsung bertugas waktu itu di karantina kehewanan wilayah 4 Denpasar. Wah, di Bali. Ya, dengan area waktu itu Bali, NTB, NTT dan Timur waktu itu masih termasuk. Dan sekarang kami di menjelang akhir pensiun ini diamanai untuk tugas di Balai Besar Karantina Pertanian di Surabaya, tepatnya kantornya di Juanda, di daerah Juanda. Ya. Jadi nggak jauh kalau mau pulang kampung ya Pak Dokter? Ya lumayan, tinggal nyebrang sedikit lah. Iya. Apalagi sekarang ada Suramadu kan lebih. Iya, lebih gampang, aksesnya lebih gampang. Iya. Baik Sobat Humas, demikianlah perkenalan dengan Dr. Farid. Mungkin lebih enaknya saya panggil Dr. Farid ya. Boleh. Ya, iya. Ngomong-ngomong soal penyakit kuku dan mulut. Nah, sebenarnya penyakit ini menyerang siapa sih Pak Dokter? Bisa dijelaskan? Penyakit ini ya sebenarnya banyak menyerang pada ternak-ternak hewan berkuku genap, kuku belah. Misalnya gitu. Apa aja, sapi, sapi, kambing, domba, kerbau, kemudian rusa ya. Kemudian gajah juga. Gajah termasuk. Antelope segala macam itu termasuk yang kuku belah itu. Kalau misalnya kuda tidak termasuk kuda itu. Oh, kuda beda ya, Dokter? Beda itu kan kukunya satu ya. Jadi satu. Yang kukunya kan belah itu kan apa namanya pada sapi. Cuma biasanya gejala yang untuk hewan ini semua hewannya gejalanya berbeda-beda. Yang paling nampak jelas biasanya pada sapi. Gitu. Jadi kalau di sapi sama di kambing itu beda gitu dokter? Ya gejalanya yang nampak jelas pada sapi itu. Kalau pada kambing, pada babi juga itu tidak terlalu nampak jelas. Oh, babi juga termasuk ya? Babi termasuk kuku belah juga. Iya. Jadi itu. Terkait penyakit kuku dan mulut ini Pak Dokter, kira-kira penyebabnya itu apa ya? Ini penyebabnya adalah kausa virus ya. Oh, virus. Jadi virus, kelompok virusnya ada serotipenya itu ya. Kalau kita masuk ke teknis sedikit ya. Iya. Ada 7 tipe. Ada yang tipe O, tipe A, tipe B, tipe C, kemudian SAT1, kemudian tipe Asia ya. Banyak berarti tipenya ya dokter ya? Ada sekitar 7. Dan ini biasanya nanti yang menyerang hanya satu. Oh, dari 7 itu yang menyerang satu. Nanti kalau sudah menimbulkan kekebalan, dan kalau ada yang lain masuk itu juga bisa terkena juga, artinya tidak ada kekebalan silang. Jadi misalnya bisa kena semuanya nanti itu dari 7-7-nya itu. Cuma kebetulan kalau yang di Indonesia yang masuk sekarang ini kelihatannya terindikasi yang subtipe yang O itu. Yang tipe yang sudah ada di Asia Tenggara sih. Asia Tenggara. Kalau untuk di Jatim ini kasusnya sangat besar ya dokter ya? Kalau di Jatim ini sesuai dengan surat edaran atau keputusan Menteri Pertanian kemarin tentang wabah itu, 4 kabupaten yang sudah betul-betul positif, yaitu adalah Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, kemudian Lamongan sama Gresik.
Itu Oh, awalnya dari situ. Dalam perkembangannya ya kita tidak tahu apakah sudah menyebar ke kabupaten yang lain. Jadi kita iya, menunggu ini karena sementara dari Menteri Pertanian masih 4 itu yang ditetapkan sebagai daerah wabah, daerah wabah gitu dari ya. wabah ya. Jadi otomatis untuk yang keempat kabupaten kota ini ya kita perlu perlakuan yang ekstra hati-hati. Oh gitu. Tidak boleh ada lalu lintas keluar masuk apa namanya hewan rentan penyakit mulut dan kuku. Hewan rentan itu maksudnya gimana itu, Hewan dokter? rentan itu hewan yang kecenderungannya kena penyakit seperti kuku belah tadi itu loh. Oh gitu, Sapi, ya. kerbau, Oh itu termasuk hewan hewan rentan. rentan yang kena. Kalau yang hewan tidak rentan itu mungkin tidak akan kena seperti kuda misalnya. Tidak unggas itu tidak. Oh Jadi unggas ya enggak. hewan rentan maksudnya hewan yang bisa kena penyakit ini. Oh iya Ya, ya, yang yang termasuk dari kuku belah kuku tadi. belah itu tadi, kuku Iya. genap itu. Itu gejalanya apa ya dokter biasanya? Gejalanya itu yang paling nampak itu biasanya pada mulutnya itu hipersalivasi, keluar air liur yang banyak, sangat banyak Oh itu, terus gitu, berbusa. berbusa. Kemudian ada lubang-lubangnya itu, ya, seperti Iya. sariawan lah kalau pada manusia itu. Kemudian pada kakinya, teracanya itu ada luka. Oh Nah, kalau sudah kakinya. di kedua tempat itu sudah ada tanda-tanda seperti itu, ya kemungkinan besar itu adalah bisa kita diagnosa sebagai penyakit mulut dan kuku. Oh gitu. Tapi kalau hanya pada satu, misalnya pada ini saja, ada kemungkinan penyakit yang lain. Ya kan ada beberapa penyakit yang mirip-mirip lah. Iya Yang dokter. mirip-mirip. Cuma kalau sudah pada 2 tempat itu sudah positif, kemungkinan besar itu bisa diagnosa sebagai ini. Meskipun nanti kita perlu juga pemeriksaan secara laboratorium untuk lebih memastikan diagnosa itu, untuk Iya, iya justifikasinya. benar Iya, dokter. iya. Nah kalau sapi-sapi ini terkena penyakit kuku dan mulut, dia kan kata dokter tadi mengeluarkan air liur yang berlebihan. Otomatis kan dia nggak bisa makan gitu ya, Iya, terganggu betul. makannya. Terus nafsu makan jadi kurang gitu ya dokter. Betul, ya. Akhirnya dia sapi-sapi ini meninggal. Ya, tapi untuk di sapi-sapi yang dewasa ya, Iya. tingkat istilahnya kalau dalam ilmu kesehatan hewan itu tingkat mortalitas tingkat kematiannya itu sangat rendah. Oh, jadi masih bisa Kalau yang disembuhkan. dewasa ya, tapi kalau pada yang pedet Yang masih anakan anak. masih sapi. anak itu ya lebih tinggi lah tingkat kematiannya. Cuma tingkat pesakitannya, tingkat keterserangannya, tingkat terjangkitnya itu, morbiditasnya itu pada sapi itu, pada kuku belah itu sangat tinggi. Bisa sampai 100%. Masa inkubasi penyakit itu dari 2 sampai 14 hari. 2 sampai 14 hari. Masa inkubasi itu apa? Masa munculnya gejala-gejala itu. Yang saya sebutkan tadi, hipersalivasi, Iya. terus ada lepuh-lepuh pada kakinya juga. Terus kemudian sering menggosok-gosok kan gatal-gatal itu. Iya, Tidak itu nafsu gatal. makan, gitu, tidak nafsu makan, terus demam segala macam. Itu biasanya kalau kita obati setelah 7 hari setelah itu bisa sembuh, boleh kita pastikan itu sembuh sudah. Diobatin pakai apa tuh Pak Dokter? Itu biasanya kita pakai dengan disuci hama, desinfektan. Disemprot. Disemprot misalnya dengan asam borat, kemudian asam sitrat, kemudian iodin itu pada sapi perah itu biasanya pada ambingnya itu, Iya. pada puting ambingnya itu biasanya dicelup dengan iodin dan gliserin itu untuk mempermudah keringnya itu supaya cepat kering nanti. Ibarat kayak manusia tuh sariawan gitu ya Ya, dokter? pada sarana itu tentu saja untuk efektifnya nanti kan dibersihkan dulu air liurnya baru di ini. Oh gitu. Bisa juga pakai kuprisulfat itu. Jadi kuprisulfat bisa untuk membantu pengeringan itu. Ada kadang-kadang yang tradisional itu bisa dengan dioleskan madu. Oh, sapi Ya. juga kasih Ya, madu. di bagian ini supaya mempercepat keringnya itu. Oh gitu. Ya. Iya, iya. Nah, kalau otomatis kalau sudah nanti 7 hari setelah itu nanti masih bertahan, insya Allah boleh dikatakan itu sudah Sembuh. mengarah ke sembuh. Nah, cuma sapi-sapi ini tentu saja masih berpotensi menyebarkan, Oh, bisa menularkan. masih carrier istilahnya, masih bisa menularkan penyakit, Pembawa gitu ya. pembawa penyakit. Makanya tetap aturan-aturan tidak membawa kemana-mana itu tetap. Jadi proses pengawasan dari otoritas yang berwenang itu tetap mengawasi supaya tidak digerakkan kemana-mana. Oh,
sapi yang sudah meskipun sudah sembuh ini. Iya. Tidak Oh, boleh. walaupun sudah sembuh masih bisa menularkan. Masih bisa menularkan. Jadi masih belum boleh dibawa kemana-mana lah. Berapa hari itu Pak Dokter? Kira-kira sapi ini dinyatakan sembuh, terus dikarantina ya, istilahnya itu nggak boleh dibawa keluar itu. Diisolasi lah. Diisolasi ya, benar. Diisolasi itu berapa lama Pak Dokter? Isolasi itu kalau sampai hilangnya benih virus Penyakit, yang ya? ada penyakit itu agak lama. Oh, agak Bisa lama. berbulan-bulan itu, bisa sampai 9 bulan. Waduh. Nah, ini Iya. kan momen sebentar lagi kan Idul Adha ya Pak Iya, Dokter betul, ya. betul. Nggih. Nah, gimana itu Pak Dokter dari pencegahannya ini? Kira-kira bisa nggak ini? Soalnya kan kita pasti membutuhkan untuk kurban sapi, kambing betul, gitu. ya, nggih. Kalau masyarakat awam atau sobat humas ingin tahu, saya untuk aman nih gimana ya beli sapinya atau untuk kambingnya gitu. Masyarakat bisa nanti meminta Iya. hewan itu telah bersertifikat. Oh, Ada ada sertifikat kesehatannya, nggih, yang sertifikatnya. misalnya dikeluarkan dari otoritas veteriner setempat. Oh, Katakanlah gitu. mau belanja di mana, di Blitar misalnya, ya nanti minta ke otoritasnya di Blitar, dikeluarkan nanti sertifikatnya bahwa itu dinyatakan Bebas. sehat Oh. dari sini. Memang ada kekhawatiran masyarakat ya. Iya, saya terkait juga dengan- sangat nggih. takut. Cuma kemarin itu sudah ada fatwa dari MUI. Iya. Fatwa MUI, kalau tidak salah itu nomor 32 apa ya, tahun 2022. Itu yang menyatakan bahwa sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku ini dalam fase ringan Iya. masih bisa untuk sebagai hewan kurban. Oh, masih boleh ya, Dokter. Ringan ini artinya tidak terlalu parah lah. Hmm. Cuma nanti kalau untuk hewan kurban tentu saja kan harus memenuhi kaidah-kaidah persyaratan untuk pemenuhan kurban itu. Iya, betul. Harus sehat. Sehat dalam ini kan ya ringan-ringan itu masih diizinkan oleh MUI. Kemudian cukup umur. Iya, betul. Kalau sapi itu paling tidak 2 tahun lah. Nah, kalau kambing itu 1 tahun. Oh, begitu. Biasanya peternak petani sudah apa, lihat giginya segala macam sudah bisa melihat dia. Kemudian di samping itu harus tidak pincang, tidak cacat. Milihnya Tidak, gitu. ya tidak cacat, telinganya tidak ada, tinggal satu misalnya, atau mungkin di ekornya kepotong, Oh, atau iya, mungkin iya. pincang, atau mungkin jantan kan harus 2 itunya ya, alat skrotumnya, Oh, iya. zakarnya itu kalau satu tidak boleh, termasuk cacat. Oh, jadi harus benar-benar dicek Harus keseluruhannya. betul-betul dicek itu dari persyaratan-persyaratan yang harus memenuhi itu. Kemudian harus jantan juga, betina Iya, tidak boleh. betul. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk hewan kurban, nah nanti kalau ada gejala ringan dari PMK itu, dari fatwa MUI boleh. Boleh. Kecuali penyakitnya itu sudah parah sampai tingkat ke pincang segala macam, itu sudah tidak diperkirakan sebagai hewan kurban, tidak memenuhi Iya. syarat. Jadi kalau misalnya saya mau beli hewan kurban, belinya di pedagang gitu, Iya. harus kita benar-benar cek untuk Betul, sertifikatnya itu untuk satu sapi, betul, 1 ekor sapi. oh 1 ekor Iya, sapi. per ekor. Oh, gitu. Mungkin Sobat Humas harus tahu informasi ini karena kan sebentar Betul, lagi betul. mau Iya. Idul Adha ya Pak Iya, Dokter. Iya, betul. Kemudian kalau kambing gimana Pak Dokter? Kalau kambing itu saya kira relatif lebih aman ya, karena gejalanya kan lebih tidak nampak gitu. Oh, Mungkin lebih aman kalau kambing. lebih aman Nggih, gitu ya lebih Dokter. kambing. Lebih aman. Tapi penyakit ini nggak menular ke manusia kan Pak Dokter? Penyakit Atau ini menular? bukan merupakan penyakit istilahnya yang zoonosis ya, bukan penyakit yang menular ke manusia. Jadi aman lah untuk kita, untuk manusia aman. Iya, walaupun misalnya kayak saya peternak misalnya, Iya, saya punya sapi atau punya kambing, dari kotorannya atau dari udara itu nggak menular ke saya gitu ya, misalnya sebagai peternak gitu. Enggak, Oh enggak ya? jadi menularnya pada hewan yang rentan aja, saya katakan tadi itu. Oh sesama Hewan hewan. rentan penyakit mulut dan kuku, yaitu Gitu. hewan kuku belah. Iya iya. Itu menular ke situ. Cuma kita sebagai pekerja itu tentu kan harus menjaga juga ya, Iya. supaya kita tidak sebagai Takut. pembawa, bukan terjangkit, tapi kita sebagai pembawa penyebar virus itu sendiri ke ternak yang lain. Oh gitu. Ya, Iya, jadi iya. kalau kita kebetulan punya ternak di kandang atau kebetulan bermain-main ke kandang, Nggih. setelah itu nanti harus suci hama.
Oh, kita juga Ya, perlu. karena kita juga bisa sebagai mediator. Oh ya, benar-benar. Pak Dokter, mungkin ada yang perlu saya sampaikan lagi, yang Ya, perlu saya tanyakan nih, menggali informasi. Tadi kan kalau karantina, misalnya hewan dari Bali, ya, kita beli dari Bali, kemudian kita bawa ke Jakarta. ya, Nah, itu kan harus dikarantina. betul. Nah, dari ke dokter hewan itu petugasnya itu selalu standby di tempat karantina, kemudian atau nanti ada pos-pos tersendiri. Kira-kira prosesnya bagaimana? Cara kerjanya, apakah kan sepertinya tugasnya itu seperti tugasnya lantas ini ya Pak Betul, Dokter, betul, ya. mengecek hewan-hewan yang datang Betul. dari misalnya dari pulau lain gitu kan. Iya, Biasanya iya. kan kalau di jalan itu kan ada yang bawa sapi gitu. Betul, Nah, betul. terus kira-kira dokumen apa nih Pak Dokter yang dibawa dari si supir ya Pak Dokter ya? Iya, betul, supir. Baik. Jadi begini, jadi untuk proses mengantarpulaukan, melalui lintaskan ternak ataupun produknya itu, Iya. jadi untuk ternak biasanya kita dilakukan karantina di daerah asal, di instalasinya. Katakanlah kalau kita contohkan sapi mau keluar dari Bali ke Jakarta. Iya. Nanti sapi dari Bali itu, nanti di Bali dilakukan pemeriksaan selama masa karantina selama 14 hari 14 hari. di instalasi karantina di Bali. Iya. Nah, sebelumnya memang sapi-sapi yang masuk ke karantina itu nanti disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan. Oh, Jadi begitu. muaranya dari situ. Kemudian di karantina itu dilakukan pemeriksaan terhadap per individu sapi. Begitu 14 hari dinyatakan sehat, diterbitkan health certificate, sertifikat kesehatan untuk hewan, Sertifikat bisa kesehatan. diberangkatkan. Nanti di situ isinya hewannya jenisnya apa, Oke. jumlahnya apa, pemiliknya siapa, tujuan kemana, asalnya dari mana. Kalau dari Bali tentu nanti lewat di Gilimanuk ke Tapang ya. Iya. Nah, di Gilimanuk di situ ada karantina kita, wilayah kerja namanya. Oh, ada Nah, wilayah. di situ dicek lagi sama teman-teman di situ apakah selama perjalanan dari Denpasar ke Gilimanuk itu ada penambahan atau ada masalah terhadap sapinya itu. Iya. Nah, kalau aman sesuai dengan jumlah yang tertera di sertifikat, health certificate dengan di alat angkutnya itu, berarti aman, boleh jalan. Oke. Nah, nanti di Ketapang, di Banyuwangi, Dicek ada lagi. juga wilayah kerja kita di Banyuwangi. Nah, di sini dilakukan, di samping pengecekan itu nanti kita lakukan desinfeksi suci hama itu terhadap alat angkut maupun ternaknya. Iya. Nah, kalau di situ jumlahnya juga sama dengan yang disertifikat dengan yang diatur petugas dan itu sehat, tidak menunjukkan gejala-gejala sakit, boleh langsung berangkat ke Jakarta. Oh, nanti di perjalanan nggak dicek lagi Pak Dokter selama dari Banyuwangi ke Jakarta? Nah, di perjalanan biasanya kalau di urusan karantina kan yang saya sebutkan itu karantina kan sudah di pintu-pintu yang sudah ditetapkan. Oh, jadi Ya, jadi kalau lintas provinsi nanti itu biasanya ada checkpoint dari Pemda, pemerintah daerah. Katakanlah perbatasan antar provinsi. ya. Biasanya di Mantingan itu ya kalau lewat selatan itu. Kalau di daerah Tuban atau di mana lewat utara itu. Di situ kemudian di perbatasan ke Jawa Barat juga ada checkpoint dari dinas. Sama yang dicek itu juga surat-surat health certificate itu. Oh, begitu. Nah, setelah sampai di Jakarta nanti tinggal nunggu. Biasanya kan sudah ada pembelinya itu. Iya. Mereka sudah ada tinggal nunggu kapan jadwal dipotongnya untuk hewan kurban. Jadi meskipun bukan hewan kurban, mereka sudah terbiasa kan memang kerja itu untuk keperluan konsumsi daging Untuk konsumsi. di Jakarta. Kemudian kalau misalnya kita beli dagingnya aja untuk misalnya untuk beli untuk konsumsi gitu ya. Kalau yang dari luar Jawa atau yang dari impor ya Pak Dokter, itu aman nggak kira-kira? Aman. Jadi untuk impor biasanya kita kan pemerintah kita kan sudah punya petanya ya. Iya. Negara-negara mana yang boleh memasukkan impor ke Indonesia. Nah, kebetulan di Jawa Timur ini sejak Pak Dekarwo itu tidak ada diizinkan importasi daging maupun sapi potong masuk ke Jawa Timur. Oh, Setelah begitu. Jawa Timur aman. Ya, amin. Kecuali nanti daging dari Jakarta itu masuk ke Jawa Timur lewat darat. Oh, begitu. Tapi tetap aman. Kenapa? Karena sudah dijamin bahwa yang masuk itu bukan berasal dari daerah wabah.
Nanti kalau masuk ke sini nanti kita tinggal lihat dokumennya aja. Hmm. Insya Allah aman itu untuk daging. Oh ya, Iya. amin. Iya. Nah, kalau saya nih Pak Dokter kan sebagai ibu-ibu rumah tangga ya, Iya. pasti saya punya ketakutan tersendiri kan Pak Dokter, Iya, karena iya. sekarang lagi musim begini. Iya. Kalau kita beli daging di pasar atau di supermarket, nah kira-kira prosesnya yang sekiranya aman untuk kita konsumsi itu bagaimana ya Pak Dokter? Ya itu kalau di supermarket berarti kan sudah aman ya, sudah dikemas segala macam Iya. itu ya. Jadi nanti mungkin sampai rumah langsung kita godok aja. Nah kebetulan Gitu. kalau memang apes-apesnya atau nanti ternyata daging yang kita beli itu ada mengandung kuman dari virus PMK ini Iya. misalnya ya. Nanti tentu dengan pemanasan 70 derajat. Oh, direbus. Direbus 70 derajat selama setengah jam itu sudah mati. Oh, sudah mati. Sudah Kalau mati. misalnya kita masih mau simpan gitu, nggak dimasak hari ini, nggak apa-apa ya Pak Nggak Dokter? apa-apa, nanti taruh di freezer. freezer atau gitu nggak boleh, apa-apa. nggak apa-apa. Masyarakat umum atau Iya, sobat iya. humas kan juga nggak tahu ini harus gimana lagi Iya, musim iya, penyakit iya, iya. begini, Iya, mau makan daging juga takut betul. gitu. Iya. Untungnya masyarakat Indonesia kan lebih sering untuk mengolah daging ini dimasak, Dimasak, betul. tidak betul. dimakan Iya, setengah betul. mateng Setengah matang, gitu iya. kan, enggak ya Dokter ya. Iya, iya, Jadi aman. lebih aman gitu ya. Insya Allah aman. Jadi ya. kita nggak perlu khawatir, nggak perlu Iya, takut. betul, nggak Karena perlu sebentar lagi kan Idul Adha, jadi Iya. harus benar-benar diolah dengan betul, dengan betul, benar. iya. Selain pencegahan tadi, saya pernah baca kalau misalnya hewan ternak ini sama peternaknya dikasih jamu gitu, boleh apa enggak ya Pak Dokter? Yang tadi pakai madu boleh Iya, kata Pak iya. Dokter. Ada Jadi, juga nih yang bilang betul, dikasih betul. jamu Iya. gitu. Ya, jadi artinya biasanya itu untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu Nggih. pengobatannya tidak ada. Oh, gitu. Pengobatannya itu hanya untuk mencegah infeksi sekunder. Misalnya bakteri, nanti kita suntik supaya bakterinya tidak ada infeksi tambahan. Iya. Nah, untuk yang hewan-hewan terkena penyakit penyebabnya virus ini, memang harus dijaga daya tahannya itu. Oh. Nah, betul sekali apa yang disebutkan tadi itu perlu meningkatkan daya tahan dengan mengkonsumsi Iya. jamu-jamuan itu, katakanlah madu sama telur gitu. Iya. Ya. Sapi juga Kebetulan, dikasih iya. jamu. Kebetulan di tempat saya itu kalau di Madura itu kan kalau sapi kerapan itu, Oh ya betul, sapi itu kerapan ya pernah kadang dengar. sama telur sama dikasih. madu itu konsumsi sehari-hari itu mereka. Iya, biar kenceng Iya, larinya Pak belum Dokter. tentu pemiliknya berjamu itu. Iya betul, belum tentu manusianya diminum jamu. Iya, jamu. Iya. Jadi yang penting itu untuk menjaga daya tahannya. Boleh gitu ya Pak Dokter Kalau ya. memang nanti mereka daya tahannya bagus, meskipun di sekelilingnya itu ada sapi yang kena penyakit, mereka bisa tahan. Tahan artinya terinfeksi, cuma tidak muncul gejala karena mereka tahan. Kalau Idul Adha ini kan hewan kurban dipotong, biasanya di masjid atau di Iya, mana. betul. Saran dokter ini gimana? Kira-kira bagusnya atau baiknya ini disembelih di tempat penyembelihan atau di masjid juga bisa, harus penanganannya yang bagus seperti Iya. apa? Jadi ya memang idealnya harusnya di rumah potong ya. Oh, Cuma gitu. biasanya pada suasana-suasana seperti ini kan untuk masuk ke rumah potong semua barangkali Nggak mungkin ya, karena Iya. keterbatasan sarana dan petugasnya itu. Betul. Makanya dari pemerintah juga mungkin sedikit melonggarkan lah. Cuma tetap dalam pengawasan. Kebetulan kita juga di Jawa Timur kan juga ada organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu. Mereka Iya. bisa diturunkan mereka untuk membantu memeriksa. Oh, Jadi sebelum ya, disembelih diperiksa. Sebelum diperiksa itu pemeriksaan namanya antemortem. Oh, Nanti gitu. ada pemeriksaan postmortem itu setelah disembelih. Nggih. Jadi tetap mereka mendampingi. Biasanya nanti ya darah tempat sembelihannya itu nanti dikubur. Oh iya kan Iya. ada darahnya. Betul, darahnya gitu. itu dikubur. Kemudian nanti limbahnya itu nanti dimusnahkan yang kita tidak perlukan itu. Cuma kadang-kadang Indonesia kan kalau jeroan itu kan termasuk makanan mewah ya. Iya suka, betul, enak ya. gitu ya. Tapi- Paru-paru tuh enak Iya, dokter. paru-paru. Jadi jeroan itu kalau kita klasifikasinya ada jeroan merah, ada Iya. jeroan hijau. Oh gitu. Kalau yang merah itu seperti paru-paru, Nggih. kemudian jantung, Iya. limpa. Nah, kalau yang hijau itu nanti yang usus segala macam. Oh, Nggih. nggih. Tapi sepanjang itu dimasak dengan benar, Boleh. boleh, tidak masalah.
tidak Oke. masalah. Cuma nanti ya itu sekali lagi mengurangi limbah di tempat pemotongan. Dengan Limbah. cara Jadi kalau darahnya bisa dikubur. saat dipotong itu digantung posisi sapinya itu. Oh, Digantung, digantung. jadi waktu menguliti itu enak. Oh, walaupun Menguliti sapi enak. juga gitu, Dok? Sapi digantung, dikerek biasanya. Oh, Kalau memungkinkan. iya. Tapi nanti biasanya di bawah itu pakai itu terpal plastik segala macam itu. Oke. Disarankan juga lebih bagus itu kalau di bawah gantungan sapi atau kambing itu ada box plastik itu, Iya. supaya nanti taruh di situ. Hmm. Dan setelah nanti dipotong-potong itu masuk ke plastik supaya tidak terinjak-injak. Biasanya kan Betul. banyak orang itu yang bekerja di Iya, situ. benar. Anda Banyak sadar yang nginjak-nginjak itu malah kemana-mana. mencemari malah penyakit yang lain yang muncul. Iya, betul. Disarankan pakai ditampung di box itu. Nanti setelah dipilah-pilah baru dimasukkan ke alat kemasan yang tidak korosif lah. Oke. Jadi jangan tidak disarankan dibungkus dengan tas kresek berwarna hitam. Oh, gitu. Ya, lebih baik yang warna putih itu lebih aman. Jadi Sobat Humas di rumah biar tahu. Iya. Jadi lebih baik itu kalau untuk pengemasan menggunakan kresek warna putih gitu Warna ya. putih lebih enak Lebih daripada hitam. aman. Lebih Iya. aman. Ya. Nah, kita kan sebagai manusia ini tidak mengkonsumsi dagingnya saja dari sapi nih, Pak Dokter. Iya, Kan iya. ada juga yang dari susu, kan ada yang konsumsi susunya itu. Betul. Kira-kira itu kalau yang dari hewan yang terkena virus PMK ini lagi sakit ini kira-kira boleh nggak kalau susunya itu, Pak Dokter? Ya, jadi memang tempat kesukaan dari virus ini, Iya. jadi biasanya di bagian tulang ya. Oh, di tulang. Di susu, di apa namanya air susu. Air susu. Jadi air susunya, di kelenjar pertahanannya, Oh. kelenjar getah bening. Oke. Jadi kalau kelenjar getah bening kita misalnya di sini ya, di sini kan ada itu. Oh, di leher. Ya di leher. Kalau biasanya kita ada luka itu kan bengkak itu. Oh iya, Nah, betul. sama juga di sapi juga ada punya kelenjar pertahanan itu. Itu makanya nanti kalau itu dipotong itu dibuang. Oh, dibuang. Ya. Kemudian daging itu harus boneless tanpa tulang. Oke. Itu lebih aman. Jadi kalau bagian kepala nanti itu biasanya banyak di faring sama laring. Faring itu apa namanya penghubung antara mulut dengan hidung. Iya. Nah, kalau laring itu di tenggorokan. Tenggorokan. Itu biasanya banyak di situ. Makanya tapi kalau direbus kepala itu dengan bagus, Oke. ya itu mungkin nanti bisa kita konsumsi. Itu kan enak itu otaknya segala macam. Iya. Jadi kalau susu yang segar itu memang termasuk yang berisiko ya. Oh, gitu. Cuma kalau kita kita olah, Kok kita direbus dulu gitu rebus, nggak apa-apa ya? Rebus aman. Oh, Direbus aman. Iya kan. Bisa dikonsumsi. Kadang-kadang anak-anak juga ada yang suka minum susu Betul, sapi, iya, kan betul, kita juga iya. khawatir sebagai orang Iya. tua kan, Dokter. Ya betul. Vaksinnya itu ada nggak ya, Pak Dokter, dari sapi yang terkena virus PMK ini? Ini vaksin ini kita sekarang pemerintah lagi mengusahakan dengan 2 cara. Iya. Jadi pertama itu ada instansi kita namanya Pusat Veterinaria Farma di Surabaya ini di Jalan Ayani itu. Iya. Itu lagi mencoba membuat vaksin. Membuat vaksin. Nah, tentu untuk membuat ini kan dengan Butuh kasus ini waktu. butuh waktu. Iya, Butuh betul. waktu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita lagi mencari untuk impor dengan subtipe yang sama di Indonesia. Oh, begitu. Jadi sedang dicari. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa sempat datang. Iya, soalnya sudah ya betul. merebak ini. Bisa merebak. Kalau itu cepat datang, insya Allah nanti lebih cepat penanganannya. Iya. lebih cepat. Mungkin dari penjelasan dokter tadi yang telah disampaikan, Iya. ada nih pesan-pesan untuk Sobat Humas di rumah, karena ini kan akan menyambut Idul Adha. Iya, betul. Supaya rekan-rekan tidak khawatir, Sobat Humas ini punya ketakutan sendiri. Kalau beli hewan kurban itu aman atau bagaimana? Monggo, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya harapkan dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kenapa? Karena penyakit mulut dan kuku ini bukan merupakan penyakit yang bisa menular ke manusia. Jadi aman, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang dalam waktu dekat ini, pas kebetulan kita akan merayakan Idul Kurban, kemungkinan diusahakan membeli sapi yang memang dinyatakan sehat, dilengkapi sertifikat kesehatan dari penjualnya, itu akan lebih aman.
Dan untuk dipotong nanti tentu nanti harus didampingi oleh petugas yang berwenang, dalam inilah dokter hewan atau dari mantri hewan, dan diharapkan saat pemotongan itu nanti mengikuti petunjuk-petunjuk yang disarankan oleh petugas dari otoritas yang berwenang, dan jangan jangan menimbulkan limbah pada waktu setelah memotong. Kenapa? Karena dengan menimbulkan limbah itu nanti malah akan membantu menyebarkan penyakit. Sebisa mungkin dikurangi limbah, kemudian dikemas dengan kemasan-kemasan yang higienis, yang tidak korosif. Misalnya contohnya plastik yang berwarna putih itu lebih disarankan, jangan yang hitam. Jadi sekali lagi, jangan ada timbul keresahan karena ini adalah tidak menular ke manusia. Saya kira dagingnya aman dikonsumsi untuk kita semua, daging sapi. Sepanjang itu dimasak dengan benar, termasuk susu juga dimasak dengan benar, saya kira aman untuk dikonsumsi manusia. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Sobat Humas, banyak sekali informasi yang kita dapat dari Dr. Farid, dan demikianlah bincang-bincang kita. Terima kasih dokter atas kedatangannya di podcast Polda Jatim. Terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan. Sama-sama, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan Sobat Humas di rumah. Amin. Baik Sobat Humas, demikianlah bincang-bincang kita. Nantikan podcast Polda Jatim episode-episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi.